Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana orang-orang yang beriman begitu haus akan kebaikan-kebaikan, begitu menginginkan satu suri tauladan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hal itu ada di dalam diri orang-orang yang beriman. Sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka memiliki semangat untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya sama kaum muslimin, tetapi mereka memiliki kesalahan dalam artian ketika mereka berusaha untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya kaum muslimin, mereka tanpa sadar mereka menghanyutkan mereka dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Dengan menyodorkan kisah-kisah yang katanya bernuansa Islam di bulan Ramadan ini. Dan begitu banyak cerita-cerita yang disampaikan di dalam bulan Ramadan, sinetron, film yang berkaitan dengan bulan Ramadan, tetapi semuanya adalah menyeret kaum muslimin yang mereka haus akan kebaikan hanya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kaum muslimin, semuanya untuk marilah kita meneladani kisah-kisah para nabi dan para rasul. Kisah yang akan saya sampaikan bukanlah kisah yang merupakan karangan manusia, bukan kisah yang diada-adakan oleh akal manusia dengan merenung, dengan berpikir, tidak sama sekali. Tetapi kisah yang akan saya sampaikan adalah sebuah kisah yang pernah mengisi alam dunia ini dengan kesolehan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, tauhid yang mereka terbarkan oleh para nabi dan para rasul, inilah yang akan kita jadikan sebagai bahan daripada kisah kita kali ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka orang-orang saleh dan juga para nabi, demikian juga para rasul serta orang-orang yang beriman kepada mereka. Ibratun, ada pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab. Pelajaran adalah diberikan kepada orang-orang yang memiliki akal pikiran. Orang-orang yang mau berpikir, dialah yang akan mendapatkan pelajaran dari kisah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sekali lagi, makana haditsan yuftara. Kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bukanlah kisah yang diada-adakan dengan hasil karya manusia, pikiran manusia, tulisan manusia, goresan tinta, bukan. Tetapi semuanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kisah yang akan saya sampaikan satu di antara kisah para nabi, Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam dikenal dengan nama lain Dhunnun. Dan beliau alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke penduduk Ninawa. Ninawa di zaman kita sekarang ini adalah bagian dari Al-Mausil. Mosul kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah Mosul, yaitu yang ada di negeri Irak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Yunus alaihi salam ke penduduk Ninawa dengan misi yang sangat besar, misi utama. Dan ini adalah misi dakwahnya para nabi dan para rasul, yaitu apa? Menegakkan tauhidullah, menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan u'budullah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, tinggalkan
peribadahan kepada tauhid. Setiap apa yang disembah selain Allah ditinggalkan. Setiap apa yang diagungkan selain Allah ditinggalkan. Inilah misi dan muatan dakwah setiap nabi dan para rasul. Jumlah para nabi sangat banyak. Para nabi secara total jumlahnya 124.000 sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah rasul 315 rasul dan dalam riwayat yang disebutkan 313 rasul. Semuanya adalah sama. Semuanya mengajak kepada satu ajaran, peribadahan kepada Allah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Nabi Yunus juga membawa misi yang besar ini, mengajak manusia, penduduk Ninawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam dihabiskan oleh Nabi Yunus untuk mendakwahi kaumnya. Dihabiskan waktunya untuk mengajak kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi la haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus dengan kaum yang sangat membandal sekali. Didakwahi siang malam, tak ada satupun yang beriman kepadanya. Didakwahi siang dan malam, tidak ada satupun yang mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Daya dan upaya telah dicurahkan oleh Nabi Yunus, tetapi kaumnya senantiasa mengagungkan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang mereka ciptakan dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, tidak bisa mendatangkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Rizki sama sekali tidak bisa mereka datangkan. Tetapi ketika mereka, orang-orang yang semacam ini telah ditutup mata hatinya dengan taklid, maka mereka menolak kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dengan luas sekali, dengan gamblang sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya Allah taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, tidak pernah terhenti rizki Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yunus telah menghabiskan waktunya, segala daya dan upaya dia usahakan, dia gunakan untuk menjelaskan agama yang hak, beribadah hanya kepada Allah semata. Tetapi Allah Ta'ala menguji Nabi Yunus dengan kaumnya yang tidak ada satupun yang mau beriman. Merasa dakwahnya ditolak mentah-mentah, merasa dakwahnya tidak ada satupun yang mau menerimanya, maka Nabi Yunus alaihi salam ketika itu kecewa, hatinya itu gundah gulana, hatinya itu adalah begitu sempit mendapati kaumnya yang sekian tahun dia dakwahi tidak ada satupun yang beriman. Kemudian Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Sebelum meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus, beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengancam kaumnya karena merasa dia adalah sebagai seorang nabi, utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam, beliau mengancam kaumnya, kalau seandainya dalam 3 hari 3 malam kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan membinasakan kalian. Allah taala akan menurunkan azab kepada kalian. Inilah ancaman dari Nabi Yunus alaihi salam. Ketika itu Nabi Yunus pergi dari kaumnya dalam keadaan kekecewaan yang sangat luar biasa. Pergilah beliau alaihi salam meninggalkan kaumnya. Kemudian apa yang terjadi dengan kaumnya? 3 hari yang dijanjikan oleh Nabi Yunus akan turun azab kepada mereka, akan turun siksaan dari Allah kepada mereka. Tetapi subhanallah, ketika ditinggal oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya mendapati bahwasannya tanda-tanda turunnya azab sudah datang. Langit gelap, langit bergemuruh, angin tidak bersahabat lagi, petir menyambar, dan berbagai macam tanda-tanda turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada di hadapan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karena hidayah di tangannya lah, tidak ada milik seorang pun hidayah itu, hanya milik Allah semata, maka Allah taala berkenan memberikan hidayah kepada kaum Nabi Yunus. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar
dari tempat tinggal mereka berkumpul, berdoa, bermunajat, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati mereka bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa mereka. Allah kabulkan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa tidak ada penduduk satu negeri yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum Yunus, kecuali kaum Yunus saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma amanu, ketika kaum Yunus, penduduk Ninawa ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan kepadanya kesenangan-kesenangan yang terus-menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum Nabi Yunus beriman semuanya kepada Allah tanpa seorang penyeru pun, tanpa ada seorang nabi, tanpa ada seorang rasul di tengah mereka. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana Nabi Yunus sendiri? Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Yunus lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Nabi Yunus berharap meninggalkan kaumnya untuk mendapatkan kelapangan hidup, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus lagi. Keimanannya diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi meninggalkan kaumnya, lari ke tepian pantai sampai mendapati sebuah bahtera yang besar yang penuh dengan muatan. Nabi Yunus meminta izin untuk naik ke dalam bahtera tersebut, kepada kapal tersebut yang penuh dengan muatan. Subhanallah, dari sinilah bermula ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Ujian pertama sudah dia hadapi, tetapi beliau gagal untuk menghadapi ujian tersebut, yaitu apa? Tidak bersabar menghadapi kaumnya. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yunus sudah menaiki kapal di tengah samudra, diterjang dengan ombak, angin, demikian juga gelapnya malam yang sangat luar biasa. Ketika di tengah samudra, kapal tersebut hampir tenggelam. Kapal tersebut hampir tenggelam. Lalu bingung orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut, akhirnya berkumpul, bermusyawarah apa yang harus dilakukan agar kapal ini sampai nanti ke daratan sana, bisa selamat sampai ke daratan sana. Tercetuslah sebuah ide, diadakan pengundian di antara mereka. Diadakan pengundian di antara mereka. Siapa saja yang keluar namanya, maka dia akan diceburkan ke dalam laut untuk mengurangi beban dari kapal tersebut. Kemudian diadakanlah undian, karena ini dinilai sebagai sesuatu yang paling adil. Kalau seandainya salah seorang ditunjuk ketika itu secara langsung, tentunya akan menolak dan tentunya akan mengatakan ini tidak adil. Tetapi diadakanlah undian. Diadakan undian untuk yang pertama kali, keluarlah nama Nabi Yunus alaihi salam. Diadakan untuk yang kedua kali, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihi salam. Diadakan undian untuk yang ketiga kali, untuk memastikan, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihi salam. La haula wala quwata illa billah. Ditolak oleh kaumnya, meninggalkan kaumnya dengan perasaan kecewa untuk mendapatkan kelapangan hidup. Allah Subhanahu wa taala menguji lagi, dihadapkan dengan kematian yang ada di hadapan Nabi. Di hadapan beliau ada kematian. Harus menceburkan dirinya ke dalam laut. La haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi Yunus hampir menceburkan dirinya ke dalam laut, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seekor ikan besar. Diilhamkan kepada seekor ikan besar ini untuk menelan Nabi Yunus dalam keadaan utuh, tidak mengunyahnya. Ditelanlah Nabi Yunus dalam perut ikan. Subhanallah.
Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin." Sesungguhnya Nabi Yunus termasuk seorang utusan Allah, seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Nabi Yunus itu lari dari kaumnya menuju perahu yang penuh dengan muatan, kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian orang-orang yang ada di dalam perahu tersebut mengadakan pengundian dan Nabi Yunus adalah orang yang kalah. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Dan Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar dalam keadaan tercela karena meninggalkan kaumnya, putus asa dari kaumnya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkenan menguji seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, seorang rasul di antara utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, beristighfar dan bertobat mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus akan tinggal dalam perut ikan tersebut dalam waktu yang sangat lama. Falaula kana annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan dalam waktu yang sangat lama sekali sampai hari kebangkitan. Demikianlah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Tidak ada yang tahu berapa lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat lama. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwasanya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah selama di dalam perut ikan. Fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanada fil dhulumat. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan apa saja? Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan tengah malam, dan kegelapan dasar samudra. La haula wala quwata illa billah. Beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Yunus alaihi salam ketika mendengar hambanya berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanabadnahu bil ara wa huwa saqim. Maka kami campakkan, kami keluarkan Nabi Yunus pada tanah yang gersang, wa huwa saqim, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sangat lemah. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan baginya pohon dari sejenis labu, dijadikan sebagai bahan makanan, dijadikan sebagai tempat bernaung oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ketahuilah saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya doa Nabi Yunus ini dijadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pusaka, sebagai senjata bagi seorang muslim ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idh da'wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Yunus alaihi salam, doanya Dhunnun yang dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam perut ikan. Dia meminta kepada Allah dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Aku telah melakukan kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Sesungguhnya
Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa ini untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan baginya permintaannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah sekilas dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat kepada kita semuanya. Kita menghindari kisah-kisah yang merupakan bualan semata. Kita menghindari kisah-kisah yang diada-adakan semata oleh akal pikiran manusia tanpa ada pernah terjadi sedikit pun hal yang semacam itu. Itu merupakan kedustaan. Tetapi kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran merupakan al-haq yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.